Jadi isu saat ini yang paling menonjol ya, itu terkait dengan pencemaran air oleh limbah industri, ya, khususnya di daerah Sungai Berantas. Artinya masih banyak pengaduan dari masyarakat terhadap pencemaran air oleh limbah. Itu isu yang saat ini itu dikaitkan dengan jumlah industri Jawa Timur tadi saya katakan ada kurang lebih 5.000. Jadi memang sudah kita lakukan berbagai upaya, tapi itu masih apalagi kemarin kan musim kemarau berkepanjangan, itu sangat kelihatan baku mutu sangat meningkat. Jadi program kami yang lakukan, kami setiap sekali sebulan melakukan patroli air, susur sungai, dengan melibatkan terkait ada Jasa Tirta, ada LH Provinsi, ada Badan Bencana, ada Satpol PP. Itu kami melakukan pemantauan terhadap Sungai Berantas khususnya. Itu kami melakukan bagaimana, apakah sudah sesuai apa tidak. Nah, program yang kedua, kami juga di sana ada melakukan pengawasan. Ya. Kami secara reguler melakukan pengawasan kepada industri-industri. Bagaimana IPAL-nya, bagaimana baku mutu airnya, bagaimana baku mutu udaranya. Itu kami melakukan program untuk itu, untuk melakukan pengawasan. Jadi dampaknya itu terhadap industri-industri itu bisa diminimalisir, sehingga mereka bisa membuang baku mutu air sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gitu. Jadi kami untuk salah satu upaya kami ya untuk mengurangi dampak lingkungan tadi, kami mengajak masyarakat maupun badan usaha, khususnya perusahaan industri yang ada di sekitar Sungai Berantas itu. Sementara ini ada 12 yang kami data, dan kami melakukan semacam MOU antara gubernur dengan pimpinan perusahaan, melakukan penandatangan MOU kerjasama. Bagaimana mengurangi pencemaran udara, pencemaran air, seperti itu. Dan juga mendorong masyarakat untuk ikut partisipasi. Kemudian juga yang program yang kami lakukan adalah mendukung pegiat lingkungan. Itu namanya Jogo Kali namanya. Jadi di Sungai Berantas itu ada sekitar 16 kap kota yang dilalui. Jadi di setiap daerah kami ada pegiat lingkungan yang selalu menjaga bagaimana bantaran sungainya, bagaimana kebersihan sungainya. Kami selalu kolaborasi dengan mereka bagaimana untuk mengolah sungai dengan baik. Strategi yang kita lakukan di Jawa Timur kan ada namanya pusaka ya. Ini semacam dengan propernas, kalau itu di daerah disebut properda ya. Jadi di luar yang propernas ini yang dinilai oleh pusat dengan tim provinsi, itu kami juga melakukan penilaian yang sesuai dengan usulan kabupaten kota. Terhadap perusahaan yang diajukan oleh Kap Kota itu kami lakukan penilaian. Apakah perusahaan yang dimaksud yang diajukan Kap Kota itu telah limbah airnya sudah sesuai, limbah udaranya sudah sesuai, dan yang lain. Jadi untuk di tahun 2023 ini ada 50 peserta yang dilakukan penilaian oleh provinsi, dan hasilnya nanti akan dikeluarkan. Artinya nanti setelah ini ditentukan penilaiannya, ini menjadi satu usulan untuk menjadi pengikut peserta Propernas. Jadi salah satu upaya kami bagaimana supaya perusahaan itu bisa terlibat semua. Kemudian juga ada namanya program kami Desa Berseri dan Kelurahan Berseri. Ya, ini salah satu upaya bagaimana memberdayakan masyarakat supaya mereka ikut mengelola lingkungan dengan baik. Contohnya dengan misalnya ada ruang terbuka hijau, bagaimana. Kemudian juga bagaimana mengelola sampah supaya mereka betul-betul masyarakatnya ikut terlibat. Sampah yang rumah tangga domestik dikelola dengan baik, ada 3 R ya. Dia pemanfaatan, mengurangi, dan juga di recycle seperti itu. Dan juga bagaimana kita memberdayakan masyarakat supaya masyarakat itu bisa konservasi energi. Misalnya ada ternak, kotorannya bisa menjadi energi terbarukan, menjadi gas seperti itu. Ini akan kami tingkatkan
program yang ada ini baik pusaka maupun desa berseri, kelurahan berseri ini akan kami tingkatkan. Karena ini menurut hemat kami sangat mendukung, sangat bagus untuk mengendalikan kualitas lingkungan hidup di Jawa Timur. Rasa itu.